Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bareskrim Polri resmi menyatakan ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli setelah hasil uji forensik mencocokkan dokumen dan arsip milik UGM. Dan penyelidikan atas dugaan ijazah palsu Jokowi pun dihentikan oleh pihak kepolisian. Namun kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya masih terus berjalan. Dan hasil lapor kini menjadi bahan analisis dalam penyelidikan. Sejumlah pihak ini telah diperiksa mulai dari Rosuryo, kemudian Dr. Tifa sampai dengan kader PSI telah dipanggil oleh pihak kepolisian. Pertanyaannya pemirsa, setelah kemudian kepastian keaslian dari ijazah Jokowi ini keluar, akankah pihak-pihak yang mempermasalahkannya akan berhadapan dengan jerat pidana? Itu yang akan menjadi pembahasan dalam Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya, Vena Kintan. Ya, dan bersama saya Kenana pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk membahas satu hal lain yang juga tengah menjadi sorotan publik, yaitu nama Nadiem Makarim yang saat ini tengah disorot karena kementerian yang sempat dipimpinnya, Mendikbudristek sekitar tahun 2019 hingga 2023 ini pemirsa tengah tersandung kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah dan bahkan menyeret nama orang dekat dari Nadiem Makarim saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Lalu apa kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ditemukan dalam kasus ini dan mampukah Kejaksaan Agung mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pemirsa? Itulah pembahasan kami juga di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya, kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama pemirsa. 5 unit ruko ludes terbakar di Jalan Raya Villa Tangerang Indah, Kelurahan Priuk, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang pada Sabtu siang. Kebakaran yang diduga disebabkan oleh korsleting listrik lantai 2 ruko Money Changer. Dari situ, spray dulu. Spray dulu. Habis. Telangin, kondisi coba. Ya, kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik pemirsa, tepatnya di lantai 2 ruko Money Changer. Asap hitam membumbung tinggi, api membesar dengan cepat. Sementara kobaran api merambat dengan cepat ke bangunan lain yang berada di sampingnya. 10 unit mobil pemadam dengan 40 personil dikerahkan untuk memadamkan api, namun petugas tidak bisa bergerak cepat karena kesulitan mendapatkan air di sekitar lokasi. Setelah 1 jam petugas berjibaku, api baru berhasil dipadamkan. Namun 4 ruko lain di samping ruko Money Changer ikut hangus terbakar. Hanya butuh pendinginan lebih lanjut. Kondisi di lokasi, Komandan. Kondisi di lokasi. Kondisi di dalam pokok. Bukain. Dari situ. Kawanan begal beraksi di sebuah gerai makanan di Jalan RTM, Kelapa 2, Depok, Jawa Barat. 1 orang wanita dikalungi senjata tajam oleh pelaku. Dalam rekaman kamera CCTV tampak 2 orang wanita sedang membeli makanan di gerai yang berada di kawasan Jalan RTM Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Tak lama seorang pemuda datang mengeluarkan celurit dari balik bajunya dan langsung mengalungkan ke leher salah satu korban yang sedang memegang ponsel. Menurut pegawai di gerai tersebut, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor. Sebelum beraksi, para pelaku sempat datang untuk memesan makanan. Namun saat kembali, pelaku langsung melakukan aksi jahatnya. Korban yang ketakutan berhasil mempertahankan handphonenya, sementara pelaku kabur tanpa melukai korban. Kini kasus ini ditangani pihak kepolisian Polsek Cimanggis. Langsung BR-nya di sini, saya di sana. Langsung minta handphone. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pelajar SMP bernama Ajril di Kota Bandung, Jawa Barat yang diduga diculik ini menjadi viral di media sosial.
Aja di belakang. Inilah rekaman CCTV yang menjadi viral saat seorang pelajar SMP Negeri 1 Bandung diduga hilang dibawa orang tak dikenal saat berbelanja di minimarket. Dalam rekaman CCTV tersebut, seorang pelajar tampak bersama seorang pria. Orang tua korban mengetahui hilangnya pelajar tersebut lantaran tidak ada kabar dan seharian tidak pulang. Bahkan pihak keluarga ini sempat menghubungi ponselnya namun tidak aktif. Kejadian tersebut terjadi pada 3 Juni 2025 lalu. Saat itu pelajar bernama Ajril hilang saat pergi ke minimarket yang tidak jauh dari rumahnya. Awalnya keluarga belum lapor polisi dan mencari ke saudara dan teman hingga sekolah, namun tidak ada kabar juga. Akhirnya pihak keluarga pun melapor ke Polrestabes Bandung, namun hingga saat ini pelajar SMP tersebut belum diketahui keberadaannya. Keluarga berharap korban segera ditemukan pihak kepolisian dan pulang dengan selamat. Pencarian telah dilakukan di sejumlah tempat namun belum membuahkan hasil. Dia di depan, aja di belakang. Ya pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan ayah dari korban penculikan, Bapak Kadarsono. Selamat malam Pak Darsono. Selamat malam, Bu. Ya, Pak Darsono, pertama-tama tentu kami turut prihatin atas peristiwa yang terjadi yang kemudian menimpa anak dari Bapak. Namun Pak, informasi terakhir mungkin yang sudah diperoleh oleh Bapak seperti apa? Informasi terakhir itu masih belum dapat setelah saya kan dia pakai Grab, Bu. Intinya ada titik terakhir. Nah, di situ saya lacak gitu, tapi masih tetap nihil gitu. Oke, Pak Kadarsono, apakah terakhir kali anak Bapak ini juga sempat menyampaikan telah bertemu dengan siapa ataupun ada masalah begitu sebelumnya? Nggak ada, Bu. Kalau masalah keluarga nggak ada. Cuman kalaupun bertemu sama siapa saya kurang, karena memang dilihat setelah dapat CCTV itu dan nanya sama teman-teman sekolahnya nggak ada yang kenal gitu. Oke. Pak Kadarsono, kemudian sudah sempat menghubungi siapa saja Pak setelah kemudian mengetahui anak Bapak ini tidak kembali ke rumah, tidak ada informasi begitu? Hari Rabu ya yang pertama nggak ada kontak itu ya sekitar jam 8 pagi. Ya disangka sekolah gitu, Bu. Setelah pulang waktu belajar kok nggak pulang-pulang. Saya kebetulan kan punya grup orang tua murid, Bu. Kelas 8 di SMP Negeri 1 Bandung. Saya share ya barangkali ada di temannya. Respect semua teman-teman orang tua murid itu nggak ada. Karena belum 24 jam, takutnya memang malam pulang, jadi saya belum laporan gitu. Okay. Baru setelah besoknya. Sudah pernah bertanya juga nggak Pak, mungkin ke rekan-rekan atau pihak guru dari sekolah, dari CCTV yang sudah didapatkan begitu, sosok pria tersebut ini ada yang mengenalkah mungkin? Oh tidak ada, Bu. Tidak ada yang kenal, teman-temannya maupun orang tua murid. Oke, kalau dari pihak minimarket atau mungkin warga sekitar yang berada di lokasi terakhir anak Bapak ini tertangkap kamera CCTV, ada informasi juga Pak yang diperoleh mungkin? Informasinya sebetulnya dari yang mesan Grab itu sebetulnya bukan diduga pelaku. Itu yang punya warung gitu, yang dekat rumah sebetulnya. Nah dari situ kami lacak pakai Grab. Grab itu cuman di CCTV itu nomornya ya, kelihatan karena buram gitu, Bu, nggak kelihatan.
Oke, baik. Itu aja, ya. Mudah-mudahan anak dari Pak Kadarsono ini bisa segera kembali pulang, ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Selamat malam, Pak Kadarsono. Selamat malam. Terima kasih. Pemirsa, kami ajak Anda beralih ke informasi lainnya. Tim nasional Indonesia bertolak ke Osaka melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten untuk menghadapi Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebanyak 30 pemain disiapkan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk menghadapi tim Samurai Biru. Sebelumnya, Indonesia telah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 usai meraih kemenangan 1-0 atas Cina pada Kamis lalu. Hasil itu membuat laga melawan pasukan Samurai Biru tidak berpengaruh pada lolos atau tidaknya Indonesia dalam upaya tampil di Piala Dunia 2026. Kekuatan timnas Indonesia dipastikan akan lebih lengkap dibandingkan saat melawan Cina. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Martin Paes yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu dapat kembali bermain. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi momen Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto serta Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam satu panggung pada peringatan Hari Lahir Pancasila. Menurutnya pertemuan itu merupakan hal wajar karena berlangsung dalam konteks acara kenegaraan. Itu pertemuan biasa saja. Kebetulan eventnya di perayaan Hari Lahir Pancasila. Simbol bagus buat perkembangan bangsa nggak sih Pak? Kan ini 3 pemimpin bertemu nih Pak. Tentu saja ya, karena banyak tokoh, tidak hanya 3 ya, banyak sekali tokoh yang hadir di situ. Ada Pak Tri juga, maka kita harapkan itu juga tidak hanya sekedar simbol, tapi betul-betul mari kita bersama-sama membangun bangsa, saling menghormati, kita ngikuti rel konstitusi, kita ngikuti rel regulasi, peraturan, dan yang tidak boleh dilupakan dasar negara, karena momennya pas hari itu. Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi santai munculnya surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, Jokowi menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang biasa saja dalam sistem demokrasi. Munculnya surat usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditanggapi santai Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Jokowi, hal yang muncul itu merupakan dinamika demokrasi dan itu biasa saja. Namun demikian, Jokowi menekankan bahwa proses pemakzulan itu memiliki aturan ketatanegaraan yang ketat. Presiden maupun wakil presiden hanya bisa dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran berat, semisal korupsi atau pelanggaran berat lainnya. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita biasa saja. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat itu baru. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera juga memberi respons atas kasus ini. PKS bekerja sebagai partai dan anggota dewan kita secara konstitusional. Sejauh semua hal berlangsung secara konstitusional, tentu PKS akan terlibat di dalamnya. Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada. Ya, inilah cerminan negara demokrasi. Ya kan? Usulan pemakzulan Gibran berlangsung hingga saat ini. Tim TV One mengabarkan.
Presiden RI ke-7 Joko Widodo tantang Rismon Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jokowi mengaku siap melayani dengan baik. Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun reaksi Jokowi terlihat santai saat awak media mengkonfirmasi Jokowi di kediamannya. Menurut Jokowi, setelah ijazah skripsi, bisa saja hal-hal lain apa juga akan dilaporkan, seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan bahkan sertifikat tanah rumah. Dilaporkan saja, setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al-Muzamil Yusuf buka suara terkait penulisan ulang sejarah nasional dengan suasana positif. Bermula usulan penulisan ulang sejarah nasional terlontar dari Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Fadly Zon menginginkan penulisan sejarah yang akan ditulis ulang dengan nuansa positif dan bertujuan untuk mempersatukan bangsa. Usulan tersebut direspon positif oleh Presiden PKS Al-Muzamil Yusuf. Ia menyarankan agar penulisan tersebut berdasarkan informasi dan data yang faktual. Al-Muzamil Yusuf juga meyakini usulan Menteri Kebudayaan Fadly Zon sudah dipertimbangkan secara matang. Luar biasa, tepuk tangan dong. Fadly Zon jurusan sastra di UI, saya di politik. Jadi kalau beliau berpikir tentang penulisan sejarah, apalagi beliau juga Menteri Kebudayaan kita, tentu dengan pertimbangan yang matang, ya. Semua pakar akan dilibatkan, semua pihak bisa berkontribusi. Kita berharap tentu penulisan sejarah dari waktu ke waktu semangat objektivitas, proporsional, ya, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai, dan tentu harus faktual, ya. Beberapa hari belakangan ini tagar Save Raja Ampat bergaung di media sosial. Aktivis lingkungan pun membagikan video mengenai kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Beberapa hari belakangan ini tagar Save Raja Ampat bergaung di media sosial. Ya, aktivis lingkungan pun membagikan video mengenai kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat. Pemerintah pun segera turun tangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan IUP perusahaan tambang sementara selama proses verifikasi. Sementara Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq menyatakan akan mengambil langkah hukum. Tagar Save Raja Ampat memenuhi sosial media beberapa hari terakhir. Jutaan unggahan membanjiri sosial media mulai dari aktivis lingkungan hingga warganet. Mereka menolak keras tambang nikel yang mengancam keindahan Raja Ampat, salah satu ekosistem laut terkaya di Indonesia. Dalam gaungan di sosial media, mereka menuntut untuk melindungi Raja Ampat, jangan sampai mengorbankan ekosistem demi industri. Aktivis lingkungan Greenpeace menyatakan ada sejumlah perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Kami sebenarnya Pak, ini persoalan yang serius gitu yang harus ditanganin karena memang kita ketahui Raja Ampat itu adalah wilayah yang seharusnya dilindungi dan juga itu merupakan destinasi wisata yang sangat penting dan wilayah yang kaya akan biodiversitas di Indonesia termasuk di dunia gitu ya. Dan sebagian besar itu sudah ditetapkan sebagai Global Geopark oleh UNESCO gitu.
Dan ada perusahaan tambang yang aktif di sana, ada 5 gitu yang aktif, dan 3-nya sudah melakukan aktivitas dan 1 sedang akan memulai proses eksplorasi ya di wilayah itu gitu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia angkat bicara atas viralnya operasi pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dari 5 izin usaha pertambangan yang terdata oleh Kementerian ESDM, dipastikan hanya 1 yang beroperasi di kawasan tersebut, yaitu PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Indonesia. Untuk sementara status IUP PT GAG Nikel dihentikan sementara hingga proses verifikasi lapangan. Ada beberapa, mungkin ada 5 setelah saya mendapat laporan dari Dirjen. Nah, yang beroperasi sekarang itu hanya 1, yaitu PT GAG. PT GAG ini, GAG Nikel ini yang punya adalah Antam, BUMN. Sekali lagi saya ulangi, yang beroperasi itu adalah PT GAG Nikel yang punya Antam. Sekarang dengan kondisi yang seperti ini, kita harus cross check. Karena di beberapa media yang saya baca, ada gambar yang diperlihatkan itu seperti di Pulau Panemo. Panemo itu pulau prawisatanya Raja Ampat. Saya sering di Raja Ampat. Pulau Panemo dengan PT Pulau GAG itu kurang lebih sekitar 30 km. Nah, agar tidak terjadi kesimpang siuran, maka kami sudah memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAG yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma 1 ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Sementara Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan akan mengambil langkah hukum terkait eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang viral dan diprotes aktivis lingkungan. Kami lakukan mapping, secepatnya kami akan ke sana atau paling tidak kami akan segerakan ambil langkah-langkah hukum terkait dengan kegiatan di Raja Ampat setelah melalui kajian-kajian yang ada di kami. Insya Allah dalam waktu segera saya akan berkunjung ke Raja Ampat melihat langsung apa yang kemudian dikebar-kebarkan oleh media dan masyarakat. Kawasan Raja Ampat merupakan destinasi wisata unggulan Indonesia dan masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark. Letaknya yang berada di jantung kawasan segitiga terumbu karang menjadikan Raja Ampat rumah bagi keanekaragaman hayati terbesar di bumi. Tim TV One mengabarkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau area pertambangan Pulau GAG, Papua Barat. Kunjungan ini sebagai upaya observasi dari aktivitas dan regulasi tambang nikel yang sedang dihentikan sementara. Kunjungan ini sekaligus menjadi kali pertamanya dalam melihat kondisi pertambangan aktif area reklamasi hingga berdiskusi dengan masyarakat setempat dan karyawan PT GAG Nikel. Bahlil menilai kondisi areal pertambangan melebihi ekspektasinya. Tidak hanya proses produksi yang memperhatikan keberlanjutan sekitar, namun juga reklamasi pasca tambang. Terus yang itu yang ini. Raymond ini yang jadi mas yang ada ribut itu. Lihat juga ini. Datang ke sini untuk mengecek langsung aja kepada seluruh masyarakat dan teman-teman kan sudah lihat dan saya melihat secara objektif apa sebenarnya yang terjadi dan hasilnya nanti dicek oleh tim saya. Ada wawancara Pak Dirjen. Tapi perasaannya Pak Menteri? Pak Menteri sudah di sini seperti kampung saya. Di sambutan masyarakat di sini seperti apa Pak Menteri? Pak Menteri, sambutan masyarakat seperti apa Bang? Baik, yang detail. Baik. Pak Menteri setelah ini mau kemana Pak? Kembali ke Sorong, agenda lain lagi. Abang mancing kapan Bang? Jalan, sambil jalan. Pak Menteri, makasih Bang. Hati-hati Pak Menteri, selamat sampai tujuan. Bapak sehat selalu Bapak. Ayo, sudah.
Bapak di tengah. Ya, usai jeda pemirsa, kita akan membahas mengenai polemik ijazah Jokowi, di mana setelah kepastian keaslian ijazah Jokowi keluar, pertanyaannya pemirsa, akankah pihak-pihak yang mempermasalahkannya ini akan berhadapan dengan jerat pidana? Kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Bareskrim Polri memastikan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada adalah asli. Penyidik Bareskrim telah menguji ijazah Jokowi dengan dokumen pembanding sesuai atau identik dengan materi pembanding. Dengan hasil tersebut, Bareskrim menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi. Sementara itu, kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Jokowi di Polda Metro Jaya terus bergulir. Polda Metro Jaya yang kini memproses laporan Jokowi mengaku akan menjadikan hasil lapor ijazah Jokowi sebagai bahan analisis penyidikan atas laporan Jokowi akhir April lalu. Sementara, gelar perkara kasus pencemaran nama baik baru akan dilakukan bila ditemukan ada unsur pidana. Hingga kini, kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya belum ada penetapan tersangka. Polisi sendiri pun dalam penyelidikan laporan Jokowi sudah memanggil Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizkon Syanipat. Selain itu, polisi telah memeriksa kader PSI Dian Sandi Utama. Lantas akan kemana kasus tudingan ijazah palsu Jokowi akan bergulir bila polisi menggunakan hasil lapor Polri yang sudah diputuskan ijazah Jokowi asli? Akankah Roy Suryo CS yang kerap mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi akan terjerat pidana? Tim TV One mengabarkan. Bareskrim Polri resmi menyatakan ijazah dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli setelah melakukan hasil uji forensik dengan mencocokkan dokumen dan juga arsip milik pihak UGM. Penyelidikan atas dugaan ijazah palsu Jokowi pun akhirnya dihentikan oleh pihak kepolisian. Namun kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Joko Widodo di Polda Metro Jaya masih terus bergulir. Bahkan hasil lapor ini juga dijadikan bahan dalam penyelidikan. Dan sejumlah pihak pemirsa ini telah dipanggil oleh pihak kepolisian mulai dari Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, sampai dengan kader PSI Dian Sandi Utama. Pertanyaannya pemirsa, setelah kepastian keaslian ijazah Jokowi ini keluar, akankah pihak-pihak yang mempermasalahkannya ini akan berhadapan dengan jerat pidana? Itu yang akan menjadi pembahasan dalam dialog kita. Saya akan perkenalkan narasumber saya pada malam hari ini satu persatu. Di sebelah kanan saya pemirsa ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat Kapolri. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Sehat Pak Arianto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sebelah Pak Arianto ini juga sudah hadir ada Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Selamat malam Bang Aristo. Selamat malam Mbak Vena. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Arianto terlebih dahulu. Pak Arianto, ini kan Bareskrim Polri akhirnya menghentikan penyelidikan atas dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi ya. Nah, banyak yang bertanya-tanya juga, apa sih sebetulnya dasar atau dari sisi teknis begitu sehingga pihak penyidik menghentikan penyelidikan dari dugaan ijazah palsu ini? Dasarnya Bareskrim menghentikan karena begini, yang disampaikan pengaduan ya, bukan laporan ya. Waktu itu kan Dumas, pengaduan masyarakat. Pengaduan yang disampaikan oleh para pengadu itu kan dia mengatakan itu bukti-bukti bahwa ini terjadi bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, gitu kan, menurut dia. Ya. Tapi setelah dimasukkan ke polisi, kemudian dikaji gitu, bukti yang dari dia itu bahwa itu ijazah palsu itu sama sekali tidak bisa dikembangkan, karena tidak valid lah buktinya itu. Sementara penelusuran untuk ijazah itu asli atau tidak itu secara teori kan
pakai penelusuran kepada UGM karena ijazahnya bukan digital, sehingga dia telusuri ke UGM, selingkungan sana, arsip-arsip, bahkan sampai koran tahun dulu dan sebagainya itu sangat membuktikan bahwa ini ijazah ini asli gitu. Maka Bareskrim ketika menerima itu kan penyelidikan ya, yang nggak ada unsur apa-apa ya dia nggak akan melanjutkan ke penyidikan, pasti dianggap bahkan ditambah dengan lapor. Lapor itu sebenarnya tidak perlu untuk itu, tapi karena kemarin itu ditantang oleh mereka bahwa mereka pakai pembuktian forensik itu ya, maka Bareskrim menambahkan yang tadinya itu sudah membuktikan bahwa itu ijazah asli dari penelitian yang nggak pakai digital, tapi kemudian ditambahi dengan lapor itu, diumumkanlah dengan pembanding ijazahnya Pak Jokowi dengan pembanding ijazah yang lain yang asli, 3 itu dibandingkan itu identik gitu. Ini masih dicanggah kan sama ini orang yang nggak tahu hukum itu. Oke, kalau soal identik proses itu otentik dan sebagainya itu menunjukkan orang yang nggak ngerti hukum bagaimana prosedur lapor itu. Tapi sekarang malah masih ngotot. Bareskrim saya senang itu langsung tidak diteruskan ya gitu. Cuman yang saya sayangkan waktu itu tidak digelar gitu sehingga dituduh bahwa itu apa yang saya ceritakan tadi itu nggak bisa diketahui oleh pelapor maupun yang terlapor itulah, sehingga mereka gencar memprovokasi bahwa itu berat sebelah. Kalau dari proses uji forensik sebetulnya apa aja sih yang dilakukan? Apakah dilakukan pencocokan dokumen dengan arsip yang dibawa oleh pihak UGM? Lapor itu Mbak ya untuk membuktikan apabila dokumen itu didapat ini diduga palsu dan apakah ini asli apa tidak harus dibandingkan dengan yang asli dong gitu. Tapi itu kan enggak. Kemarin itu kan yang menduga itu bahwa ini palsu-palsu, mereka enggak menunjukkan mana yang dibilang palsu itu enggak ada, cuman suruh kalau enggak palsu tunjukkan dong. Itu kan konyol itu. Cara pemikiran sesat itu, tapi mereka memaksakan gitu. Jadi kayak gitu ya. Saya kira polisi sudah bagus kalau begitu ini tanyakan itu palsu, asli, pasti yang di sini laporan yang bahwa ini fitnah jalan terus. Oke, kalau begitu saya mau ke Bang Aristo. Bang Aristo, apakah putusan Bareskrim untuk menghentikan penyelidikan ini bisa dikatakan secara hukum final dan mengikat atau sebetulnya ada upaya hukum lain? Kalau final dan mengikat, ya enggak, karena pengadilan. Ya, final dan mengikat itu sampai Mahkamah Agung. Tapi putusan itu apakah menjadi bukti sentral nanti, karena temanya ini apakah Roy Suryo CS bisa terjerat pidana, apakah itu bisa menjadi bukti sentral untuk menjerat ya Roy Suryo itu pidana, ya itu bukti sentral. Kenapa? Karena itu otoritas. Satu. Yang kedua, tadi Pak Arianto sudah mengatakan, UGM juga sudah mengatakan, oh itu betul kok ijazahnya, itu 2 otoritas. Nah, kita kembali ke pertanyaan topik hari ini, bisa tidak terjerat pidana ya, bisa atau tidak dipidana? Nah, jawabannya itu sangat bisa. Kenapa? Kita sudah pernah diskusi ya, bahwa saya mengatakan legal truth tadi, ya. Legal truth, formal truth itu sudah mengarah ke sana karena untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu cuma perlu angka tadi, 2 alat bukti, kuantumnya 2. Nah, di sini tadi sudah ada keputusan dari Bareskrim, lapornya, nah itu 1 tuh. Kemudian ada juga perbandingan-perbandingan, dokumen-dokumen yang dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya ya pada tahun itu. Itu juga udah 2. Belum lagi soal, oh Jokowi pernah KKN, Pak Jokowi pernah KKN. Juga pengumuman koran dulu kan ada banyak waktu itu Bareskrim menampilkan. Jadi itu sudah banyak. Nah persoalannya tadi, oh kenapa sih ini nggak selesai-selesai? Nah pelapor ini mencoba memberikan distance atau memberikan jarak legal truth terhadap real truth, kebenaran yang asli. Dia mengatakan, oh apa yang dikatakan UGM, apa yang dikatakan Bareskrim itu kan kebenaran formal ya, kebenaran yang mungkin saja dimanipulasi oleh kekuasaan negara. Kan itu argumentasi utamanya dari Roy Suryo CS ini. Apakah memberikan distance itu diperbolehkan secara hukum? Boleh saja, artinya tapi kan ini sekarang dia lagi menghadapi pencemaran nama baik. Ya, artinya dibolehkan saja, tapi dia harus facing the consequences. Ya, konsekuensinya dia dilaporkan oleh Pak Jokowi yang mempunyai hak untuk melaporkan karena Pak Jokowi merasa, loh ijazah saya asli. Nah, memberikan distance itu diperbolehkan dan bahkan di KUHAP kan diberikan kesempatan oleh si terlapor ini untuk mengajukan bukti-bukti atau memberikan ahli sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia merasa, itu lapornya Bareskrim tipu-tipu, dia boleh mengajukan ahli. Itu diakomodasi
oleh KUHAP. Nah, sekarang tinggal adu kuat nanti nih. Ahli forensiknya Roy Suryo dan ahli forensiknya yang dilakukan oleh Bareskrim, metodenya mana yang lebih valid. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk memberikan distance, untuk memberikan jarak lewat tadi. mana untuk kemudian mengajukan ahli-ahli tadi tuh? Itu bisa lewat mana sih? Penyidikan, di proses penyelidikan, di penyidikan. Nah, ini kan sekarang masih penyelidikan ya. Jadi tahapnya tuh penyelidikan, penyidikan, kemudian menetapkan tersangka. Itu diberikan akomodasi di setiap stage ini, di setiap step ini. Jadi kalau misalnya Pak Roy Suryo CS itu merasa ini dimonopoli aja nih, Bareskrim disetel, UGM disetel. Nah, itu kan artinya dia mau memberikan jarak kan. Saya punya kebenaran yang asli. Nah, dia boleh memberikan saksi, memberikan ahli, memberikan dokumen. Nah, tinggal kita lihat nanti validitasnya itu bagaimana. Nah, makanya memang ada juga menariknya usul tadi bicara dengan Pak Arianto, gelar perkara secara terbuka. Nah, itu usul yang menarik juga. Karena persoalan ini kan sudah berlarut-larut ya, sehingga orang bisa melihat ya. Karena kan tuduhan tadi, memberikan distance tadi kan orang tidak percaya. Mereka ini kan tidak percaya kan. Oke, kalau dari pihak penyidiknya ini wajib nggak sih untuk menampung ketika ada pihak yang ingin mengajukan ahli dari pihak luar begitu? Hukumnya seperti apa? Wajib, wajib. Itu diatur di dalam KUHAP, lihat pasal 65 KUHAP itu. Jadi itu konsepnya begini, ketika orang itu dituduh melakukan suatu kejahatan, itu adalah momen kritis dalam hidupnya. Karena kalau dia dituduh melakukan kejahatan, maka dia bisa ditangkap, disita, rumahnya digeledah, dan lain-lain. Artinya kemerdekaannya bisa diambil. Oleh karena itu, KUHAP itu sebenarnya dalam sisi ini sudah mengakomodasi. Ya. Dan penyidik itu wajib memeriksa. Kalau ada permintaan itu wajib memeriksa, baik di saat penyidikan, artinya di saat pemeriksaan polisi ini, dan ketika nanti di saat pengadilan. Harus diperiksa. Jadi orang itu diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Nah, sekarang kan persoalannya signifikan nggak nanti? Soalnya kan angin ini sudah mengarah ke Pak Jokowi, artinya angin kemenangan lah dalam tanda petik ya. Sedangkan sesuai topik hari ini yang agak terancam ini kan Roy Suryo CS. Kenapa? Tadi saya katakan ada bukti-bukti krusial yang sudah dikeluarkan. Apa itu bukti krusial? Hasil lab 4, kemudian otoritas UGM sudah mengatakan asli. Ya, kemudian ketika konferensi pers ada banyak bukti, yaitu misalnya klip koran zaman dulu bahwa diterima, kemudian foto-foto KKN dan lain-lain. Nah, ini kan bukti ini sudah memenuhi syarat legal truth tadi. Apa tuh syarat legal truth sistem pembuktian itu? Untuk menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti loh. Nanti untuk memidanakan orang, 2 alat bukti ditambah subjektivitas hakim yang disebut dengan keyakinan hakim. Artinya anginnya sudah ke arah Pak Jokowi. Pada waktu 2 minggu lalu kita dialog kan saya yang mengatakan ibarat pertandingan sepak bola ini sudah 2-0, 3-0 ini. Bukan lagi 1-0 kayak Indonesia lawan Cina kemarin. Jadi sudah agak dalam tanda petik telak lah. Gitu Mbak Vena. Oke, kalau begitu saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, ini kan kalau kasus dugaan ijazah Pak Jokowi ini sudah dihentikan penyidikannya oleh pihak kepolisian. Tapi kasus pencemaran nama baik dari beberapa pihak ini juga sudah dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya dan masih berlanjut dan berproses begitu. Kalau untuk kasus pencemaran nama baik ini, Anda melihatnya seperti apa? Ya, untuk menyidik kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan di Polda Metro, itu Polda Metro menunggu kepastian apakah itu betul-betul asli apa tidak. Dan itu dari Bareskrim? Ya dari Bareskrim ternyata kan begitu ya. Dengan begitu maka dia bisa melanjutkan kepada, oh berarti ini kemarin tuh fitnah, memprovokasi, macam-macam itu tadi, pencemaran itu. Jadi nanti pembuktian yang dilakukan di Bareskrim lagi tadi akan diulangi lagi oleh penyidik Polda Metro. Diulangi itu. Diulangi, bahkan menurut saya mau ditambah lagi. Saya nyarankan ya, kemarin katanya contoh cuma 3 itu kan, wah itu kan yang kong kali kong tuh. Saya suruh 100 dibandingkan lagi, nggak susah kok. Bikin perbandingan 100 dengan ini dilapor tuh nggak sampai 1 jam selesai, itu urusan kelihatan kok itu. Jadi gitu. Jadi ya saya ulangi ya, penyidikan mengenai keaslian apakah tidak Pak Jokowi itu nanti diulangi oleh Polda Metro. Dia yakin gitu, bahkan mungkin buktinya bukan hanya 2 itu tadi Pak. Mungkin nanti ribuan. Saya suruh masukkan semua record digital itu. Jadi kalau perlu kayak
berkas korupsi sampai 1 meter tingginya. Pak Arianto, boleh nggak sih pembuktian atau pengujiannya itu digelar secara terbuka juga? Karena kan publik juga ingin tahu. Tidak ada ketentuannya dalam itu. Tetapi itu bisa dilaksanakan karena apa? Prinsipnya kan kita kan fair. Tidak ada yang disembunyikan gitu. Dan itu gelar terbuka aja tentunya tidak terbuka untuk umum gitu. Nanti rame kan. Tapi terbuka itu artinya apa? Pihak yang terlapor, yang dilapor, saksi ahli, kemudian advokatnya, pemerhati luar, terus CCTV boleh aja kalau mau gelar gitu. Perkara khusus, gelar Pak. perkara khusus gitu. Itu supaya fair bahwa ini buktinya gitu. Supaya yang orang keluar-keluar kemarin tuh buktinya akan digelar situ. Nah, nanti kan kalau udah digelar gitu pasti ya, Mbak ya. Maka Polda Metro melengkapi yang laporannya itu tadi pencemaran. Kalau pencemaran itu gampang nggak dilihat apakah ada orang yang tersinggung, martabatnya turun, ada. Kemudian apa provokasi ada nggak orang yang kemudian terprovokasi untuk itu? Ternyata memang ada. Fitnah ada apa enggak? Ternyata ini. Jadi banyak bukti-bukti itu buktinya mudah itu karena dari rekaman digital itu udah dikasihkan Pak Hakim udah baca. Otomatis gitu, ceritanya gitu. Jadi simpel kasus ini, nggak repot gitu. Bukan hanya soal ijazah saja Pak Arianto dan juga Bang Aristo yang dipermasalahkan, tapi sekarang yang juga dipermasalahkan ini adalah soal skripsi dari Pak Jokowi. Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismon Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Dan apa tanggapan Jokowi soal ini? Ya, dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan. Setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani dengan baik. Ya, skripsinya juga ternyata dipersoalkan. Setelah sebelumnya ini ijazah yang dipersoalkan. Kata Pak Jokowi, semuanya aja dipersoalkan. KTP-nya juga bisa, data-data dirinya juga bisa. Pak Arianto, ini seperti apa? Itu suatu sindiran ya, Pak Jokowi itu suatu sindiran bahwa yang dihadapi itu adalah orang-orang yang nggak dalam tanda petik nggak waras lah menurut saya. Itu lebih tepat itu. Karena apa? Dia tadinya mengatakan ijazah palsu gitu. Nggak bisa membuktikan ya sekarang skripsinya gini dengan asumsi bahwa kalau skripsinya nggak benar maka ijazahnya nggak benar. Padahal ada juga banyak nggak banyak ya ada juga orang yang nggak skripsinya nggak selesai nggak lulus tapi kemudian dianggap lulus tapi dapat ijazah. Seorang yang nggak pernah ujian skripsi ya tapi dia oleh dosennya dianggap benar gitu ya terus dapat ijazah apakah itu ijazahnya palsu? Jadi dia mau menggiring ya kepada tesisnya apa skripsinya itu nggak benar berarti yang sana nggak benar. Sama juga nih Pak Jokowi kan dulu Pak bohong berarti dia suka bohong gitu. Itu kayak gitu yang digiring oleh mereka itu. Saya betulnya kasihan ya mereka itu. Katanya ahli tapi dalam penelitian itu tadi kan saya ini menjamin penelitian itu benar. Tetapi begitu dikejar sampelnya yang Anda pakai apa? Disiplin sampelnya apa? Nggak mau dia. Padahal kalau yang namanya penelitian itu ya, forensik itu, sampelnya harus betul-betul memang valid gitu. Baik. Gitu, Pak Arianto. Bang Aristo, kalau dari sisi hukum gimana nih? Skripsinya juga dipermasalahkan. Itu strategi ya menurut saya ya. Jadi yang dipermasalahkan kan ijazahnya. Ijazah ini kan sebenarnya kulminasi atau titik puncak dari proses akademis seseorang. Nah, dalam hal ini dimensi penting dari proses akademis seseorang itu kan skripsi. Jadi skripsi ini menjadi pintu masuk ya untuk membuktikan bahwa ijazahnya ini itu diperoleh dengan cara tidak benar. Jadi kalau yang pertama mengatakan palsu itu mungkin
sudah agak sulit karena otoritas dalam hal ini UGM misalnya ya, dan juga Bareskrim mengatakan itu identik dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan pada tahun itu. Nah, skripsi ini digunakan sebagai pintu masuk untuk menggugat. Oke lah, kalau misalnya itu ijazahnya UGM bilang betul, tetapi prosesnya itu tidak betul. Artinya tetap saja ada unsur kepalsuan di dalamnya. Itu yang coba dirangkai. Apakah secara hukum bisa dilihat ini seperti terkesan mengada-ngada? Enggak juga ya, kalau mengada-ngada begini, maksudnya enggak juga dalam kerangka gini, ini kan ada seseorang yang sedang dilaporkan yang sedang menghadapi ancaman pidana. Dia dituduh mencemarkan nama baik seseorang, dituduh juga fitnah, dituduh juga kabar bohong yang membuat kegaduhan. Artinya dia ingin harus fight back kan, untuk membela diri kepada nasibnya. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam KUHP itu instrumen untuk fight back ya. Ketika dia diselidiki, dia disidik secara pidana itu diberikan. Nah, soal skripsi ini ya adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk fight back. Argumentasi untuk fight back. Enggak. Kalaupun UGM mengatakan itu asli, otoritas mengatakan itu asli, tetapi saya menggugat ya, cara mendapatkan ijazahnya itu dengan cara yang tidak betul. Apa itu cara yang tidak betul? Skripsi. Apakah itu betul atau tidak? Maksudnya argumentasinya itu punya bobot apa tidak? Saya tidak tahu. Karena sejauh ini yang saya baca di media itu kan persoalan ada tanda tangan kan, tanda tangan pembimbingnya tidak ada. Nah, kalau cuma sesederhana itu, saya rasa perlu dipertebal lagi, lebih dalam lagi, karena alat bukti yang dituduhkan untuk mensupport ya tuduhan pencemaran nama baik dan lain-lain itu kepada Roy Suryo CS itu lebih dalam dari itu. Jadi kalau dia mau menggugat skripsinya, dia harus buktikan, misalnya apa? Tidak pernah itu skripsinya dibuat, atau skripsinya dibuatkan oleh orang lain. Saya tahu siapa yang membuat skripsinya. Nah, itu menjadi bukti yang krusial sebenarnya untuk membela dirinya. Langkah yang benar atau cara yang benar untuk kemudian, ini kan membawa skripsi ya, ini yang harus dilakukan nih seperti apa untuk mengumpulkan bukti-bukti tadi? Kalau yang benar di dalam kerangka hukum ya, artinya tidak ke publik. Kalau yang benar ya tadi, misalnya dia tahu ada skripsinya ini dibikinin orang misalnya. Dia cari saksi yang tahu itu, atau bahkan misalnya kalau ada yang membuat itu. Ajukan ke penyidik, Pak penyidik, jangan tuduh saya punya hak untuk mengajukan saksi yang meringankan saya. Ini, saya bawa saksi bahwa skripsinya itu tidak dibuat langsung misalnya oleh Pak Jokowi. Ada orang yang membuatnya. Artinya, saya mau membantah, walaupun otoritas mengatakan itu asli, tapi ternyata prosesnya untuk mendapatkan skripsi itu, tadi misalnya kan Pak Arianto mengatakan bisa saja skripsinya ternyata nggak dibuat tapi dapat ijazah. Nah, itu kan ada keraguan-raguan juga. Nah, bisa saja dia lakukan itu. Misalnya panggil penyidiknya. Saya tahu ini yang bikin skripsinya si ini. Perlu lagi nggak sih untuk pihak tersebut untuk membuat laporan baru, dan berarti prosesnya sama seperti ijazah dari awal lagi dong? Oh, maksudnya mau melaporkan lagi. Kalau mau melaporkan lagi. Ya itu kan sudah ditutup, artinya dia harus buka lagi surat laporan, dia harus datang lapor lagi. Tapi paralel dengan sekarang Roy Suryo CS itu, ya kalau memang dia punya bukti soal skripsi itu, ya dia harus ajukan bukti itu. Dan undang-undang mengakomodasi itu, dan saya harap juga kalau itu terjadi, ya penyidik harus memeriksa karena wajib. Oke. Jadi makin menjelimet ya kalau ijazah sudah sulit untuk dibuktikan, kemudian lari ke skripsi. Takutnya nanti ada lagi yang lain, Pak Arianto. Ini apa yang harus dilakukan Skakmat untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Saya sebagai penyidik ya, dan mantan penyidik, ini enggak masalah itu. Mereka mau ajukan apa-apa silahkan, monggo sak terima nanti. Tuduhan apapun, misalkan ini mereka tuh kemarin sekongkol, itu contoh-contoh itu adalah orang yang temennya itu ya, itu palsu juga gitu. Oke, ajukan aja. Kewajiban penyidik cuma nampung bukti ya, kita masukkan dalam BAP. Nanti di hakim akan ditanya, ini ada kesesuaian nggak dengan saksian yang lain, seperti tadi katakan Pak Saripto tadi, katanya gitu. Ini apakah sesuai dengan yang ini? Nggak cukup bukti ini toh. Nah, ini semua yang diajukan kemarin itu ya, ada 18 kalau nggak salah itu. Nggak ada kesesuaian dengan yang lain. Contohnya itu tadi cuman skripsi nggak ada ininya. Tapi siapa yang merubah nggak tahu gitu. Dibilang bahwa itu mungkin jatuh, nggak mau percaya. Pembanding cuma 3, dibilang wah itu kan teman-temannya yang ditunjuk itu. Semua palsu dibandingkan dengan palsu ya identik. Itu kan konyol. Itu justru argumentasi yang kayak gitu itu namanya itu pembohongan itu.
Itu masuk juga di dalam kebohongan oleh hakim, nanti dinilai kan gitu. Jadi bagi kami ya, gitu, mau ngajukan apapun silahkan, nggak apa-apa, kita tampung nanti. Sekarang mumpung masih di dalam penyidikan di Metro, sampaikan ke Metro sana, nanti kalau dipanggil ya ngomong. Jangan kemarin dipanggil, oh saya nggak dipanggil namanya, ya ngapain saya ngomong. Itulah ketololan mereka itu menurut saya. Karena kalau yang namanya dipanggil itu ya, seorang pelapor itu ya, dipanggil untuk klarifikasi, ya harus datang. Ini loh, menguatkan bukti-bukti itu. Tapi mereka kan dengan bangganya, wah saya cuma dituduh ini tanggal 26, nggak ngerti. Nggak mau menunjukkan bukti-bukti yang lain yang menguatkan kebenaran dia gitu. Kira-kira jadi ini simpel. Metro sekarang pasti lagi nyari-nyari ya jejak-jejak yang lainnya itu. Kalau untuk pembuktian bahwa itu asli apa enggak, saya kira sudah cukup itu. Tapi melangkahnya berikutnya adalah kepada itu tadi, pasal-pasal entah pencemaran, provokasi, fitnah, ataupun apa itu ya. Itu pasti nanti akan dicari seiring dengan penyidikan. Penyidikan itu nanti akan memunculkan kasus-kasus yang tidak dimasukkan di dalam laporan yang oleh itu saja. Bisa jadi memprovokasi, termasuk kemarin mengancam orang, kata ini perlu dihukum mati. Itu kalau yang bersangkutan itu bikin laporan, tambah lagi itu tersangkanya. Pak Arianto, gitu. Soal kasus pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya, ini kesimpulannya apa? Apakah pihak-pihak tersebut nih bisa dijerat pidana? Kalau menurut saya gini, yang gampang ya untuk mengetahui apakah itu pencemaran atau bukan. Ada orang yang tercemar nggak? Ada orang yang turun derajatnya nggak? Martabatnya nggak? Kalau itu ada, ya berarti apa yang disampaikan itu pencemaran. Tanya aja sama hakim. Ukurnya itu gimana? Ukurannya ada orang yang tercemar apa tidak? Ada saksi yang mengatakan saya tercemar dan saya tidak terima, ini minta dihukum. Itu bukti. Bukti bahwa ada terjadi pencemaran. Terserah nanti hakim itu mau menerima itu sebagai pencemaran apa tidak, itu silahkan saja. Sekarang penyidik tinggal nyari-nyari unsur-unsur ya. Unsur-unsur pencemaran itu adalah kalau itu ya, mencemarkan, kemudian ada orang tercemar, ada orang kehormatan merasa diinjak-injak dan dia mengadu, itu namanya terjadi pencemaran. Gitu. Contohnya ya gitu. Kalau provokasi, ada orang yang ngocok-ocoki orang gini-gini, ternyata memang ada orang yang berbuat seperti yang diprovokasi itu. Ada, gitu aja kok. Sini masalah ini sebenarnya tidak sulit pembuktiannya. Yang sulit kan kelihatannya kan karena mereka tuh pakai macam-macam ngomong gini, pakai berdalih gitu. Itu sebenarnya bagi saya nggak masalah berdalih, mau silahkan bersilat lidah di sini ya, silahkan aja, nanti hakim yang akan menilai daripada bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan. Bang Aristo, ini kalau kata Pak Arianto ini mengatakan harus ada pihak yang tercemar untuk bisa membuktikan secara cepat. Tapi kenapa prosesnya ini lama sekali? Di dalam perkara ini gampang ya indikatornya ya. Pencemaran nama baik, fitnah itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi di dalam hal ini dua-duanya itu terfulfill. Kenapa? Karena yang dituduhkan itu kepada Pak Jokowi adalah tindak pidana. Yang dituduhkan kan memalsukan ijazah. Aslinya nggak punya ijazah, tapi dia punya ijazah, itu tindak pidana. Artinya itu sudah persyaratan absolut untuk orang merasa tercemar dan untuk orang merasa difitnah, itu sudah terlengkapi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau balik lagi ke pertanyaan kita malam ini, bisa nggak dijerat pidana? Sadly, ya bisa. Kenapa? Karena pertama kita lihat dulu sistem pembuktian kita. Sistem pembuktian kita itu minimal untuk mentersangkakan orang dan memidanakan orang itu jumlah alat buktinya 2. Nah, berdasarkan yang sudah kita ketahui, alat buktinya ini sudah lebih dari 2 dan bahkan banyak, saya yakin. Ya, karena ada tadi ya foto, lab for, keterangan dari UGM itu sudah lebih dari 2. Ya bisa kalau pertanyaannya bisa atau tidak. Tetapi apakah pihak Rosyuro CS bisa melawan ini? Apakah dia mempunyai bukti pamungkas gitu ya? Yang tadi kita bicarakan, kan dia sedang distancing, memberikan jarak, mau mengatakan, itu kebenaran yang dibuat-buat oleh alat negara. Saya punya kebenaran aslinya. Nah, klaim ini didukung nggak dengan bukti? Apa misalnya tadi? Salah satunya tadi Mbak Vena mengatakan skripsi misalnya. Kalau skripsinya itu ternyata dia tidak buat sendiri, dibuatin orang, ini juga salah satu bukti krusial. Bisa, tapi ada tidak yang bukti, saksi, ya, atau dokumen untuk mengatakan itu? Kalau sejauh ini melihatnya bukti pamungkas itu sulit nggak sih didapatkan? Ya sulit ya. Kalau sekarang, kalau posisinya sudah begini, itu sudah agak sulit. Ya, yang saya bayangkan tadi ya, tadi pintu masuknya tadi mungkin skripsi, makanya dia sedang menggoreng itu soal skripsi. Karena begini, mau mengatakan, kalau UGM udah bilang benar lulus, kemudian
Lab 4 Bareskrim, dan Bareskrim ini kan polisi, lebih tinggi derajatnya dari Polda Metro. Ya dia pasti akan referensinya ke sana. Kemudian ada saksi-saksi lain. Nah ini kan udah terpojok. Nah bukti krusial apa? Misalnya bukti krusialnya yang pertama mau menunjukkan UGM ini kong kali kong juga ternyata. UGM ini ikut serta dalam fabricated design ini, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu nggak lulus tapi oleh UGM dibilang lulus. Nah bukti apa yang bisa mengatakan itu? Wah itu banyak, misalnya saksi, ada nggak saksi yang bisa mengatakan itu? Iya, atau bisa nggak membantah foto-foto misalnya ikut KKN? Ada nggak saksi yang bilang, oh ternyata nggak ikut KKN, itu ditempel fotonya editan? Nah itu seperti itu. Yang kedua skripsi tadi yang saya katakan, dijokiin apa enggak nih skripsinya? Gitu kira-kira. Ya. Oke, baik. Tentu kita berharap kasus ini bisa segera selesai, tidak makin menjelimet, dan kita pantau terus bagaimana perkembangannya. Terima kasih banyak Bang Aristo, terima kasih Pak Arianto atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Sesaat lagi. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie Soto Koyak pedas doer. Dan Indomie Soto Koyak lagi. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Mengamuk saat akan disembelih, seekor sapi kurban terjatuh ke pelataran Tanggul hingga nyaris tercebur aliran anak Kali Ciliwung, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Ayo, yo ikat, ayo, ikat. Video galeri dapat lagi. Pihak panitia hewan kurban Kelurahan Kuitang, Senen, Jakarta Pusat kesulitan menumbangkan seekor sapi yang akan disembelih. Sapi tersebut terus menendang dan meronta hingga akhirnya terjatuh ke pelataran Tanggul. Amukan hebat sapi yang diberi nama Jeko dengan bobot hampir 1 ton itu bahkan nyaris membuat panitia kurban tercebur ke aliran kali. Beruntung tali yang masih terikat di leher sapi mampu dipegang kuat oleh panitia. Lantaran terlepas dari ikatan, seekor sapi kurban terjerembab masuk ke dalam sumur. Warga pun terpaksa meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Kota Bengkulu untuk mengevakuasi sapi kurban tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu melakukan evakuasi sapi yang masuk ke dalam sumur warga sedalam 4 meter. Diduga sapi tersebut lepas karena tali yang mengikat di lehernya putus, kemudian berjalan ke sekitar pekarangan rumah warga hingga kemudian masuk ke sumur tetangga yang tidak memiliki cincin sumur. Proses evakuasi menggunakan katrol dan tambang untuk mengeluarkan sapi dari dalam sumur kedalaman 4 meter dan membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Sapi berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup. Sumur yang ada di dalam sumur. Alhamdulillah setelah diduga stres, seekor sapi kurban mengamuk terlepas berlari di sepanjang Jalan Sudirman, Kota Dumai, Riau. Selama berlari, sapi kurban tersebut nyaris beberapa kali menyeruduk warga yang melintas di sekitar jalan.
Dari rekaman video amatir warga, tampak seekor sapi jantan berbobot sekitar 90 kg berlari ke Jalan Sudirman, Kota Dumai, Riau. Sapi yang berada di tengah jalan membuat pengendara menghentikan laju kendaraannya dan mengakibatkan kemacetan. Menurut keterangan warga, sapi lari ketika hendak akan disembelih di Masjid Al-Mukminin yang berada di RT 8, Kelurahan Teluk Binjai. Berkat bantuan warga sekitar, akhirnya sapi berhasil ditangkap warga dan selanjutnya diserahkan ke Masjid Al-Mukminin guna dilakukan penyembelihan. Di Banyuwangi, Jawa Timur, pemirsa, seekor sapi kurban kabur ke jalan raya saat hendak disembelih Jumat sore. Sapi berhasil dikendalikan setelah petugas pemadam kebakaran turun tangan. Kehebohan ini terjadi di Jalan Kepiting, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Jumat sore. Sapi yang hendak disembelih oleh pengurus sebuah pondok pesantren ini kabur ke tengah jalan raya hingga ke permukiman warga. Khawatir sapi membahayakan warga sekitar, pengurus Ponpes melaporkan kejadian ini ke petugas Damkar Banyuwangi. Bersama warga, petugas Damkar yang tiba di lokasi melilitkan tali di kaki sapi hingga sapi terjatuh ke tanah. Lantaran pergerakan sapi yang agresif, pihak pondok pesantren menyetujui sapi tersebut langsung disembelih di tengah jalan raya usai berhasil ditangkap. Warga pun bersorak lega setelah mengetahui sapi berhasil dijinakkan dan disembelih. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah disembelih di Masjid Istiqlal Jakarta pada Sabtu pagi. Sapi kurban dari Presiden Prabowo yang bernama Brawijaya berbobot 1,25 ton. Sementara sapi kurban dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diberi nama Jack berbobot sekitar 1 ton. Dua sapi berjenis limousin telah disembelih di Masjid Istiqlal Jakarta dan akan diolah menjadi makan bergizi gratis untuk 2.000 anak yatim asal Jabodetabek. Ribuan anak yatim tersebut akan menerima daging kurban olahan dari Presiden Prabowo di Masjid Istiqlal Jakarta pada Minggu 8 Juni 2025. Selain itu, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri juga menyumbang sapi berbobot lebih dari 1 ton. Masjid Istiqlal juga menerima sapi dari Gubernur Jakarta, Kapolri, dan sejumlah kementerian serta lembaga. Secara keseluruhan, Masjid Istiqlal menyembelih 55 sapi dan 81 kambing kurban pada Lebaran Idul Adha 1446 Hijriah. Nantinya seluruh daging kurban langsung didistribusikan kepada pihak yang sebelumnya telah mengajukan proposal kepada Masjid Istiqlal. Ya pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Nadila Saleh yang saat ini sudah berada di Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat malam Nadila, bagaimana proses pemotongan dan juga pendistribusian hewan kurban di sana? Ya, selamat malam Ken Ane. Alhamdulillah proses pemotongan ataupun pendistribusian hewan kurban di Masjid Istiqlal ini sudah rampung. Ken Ane, ini sudah rampung dari kurang lebih pukul 5 sore hari tadi sebelum waktu maghrib. Seperti Anda lihat di belakang kami ini juga para pekerja pemotong hewan kurban ini sudah duduk bersantai sembari menunggu jemputan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Karena jika kita lihat memang pendistribusian ataupun pemotongan hewan kurban dari Masjid Istiqlal di tahun ini berlangsung bisa dibilang cukup cepat dan juga cukup efektif. Hal ini dikarenakan ternyata proses pendistribusian ataupun skema pembagian hewan kurban ini juga berubah dari tahun kemarin. Jika di tahun kemarin ini pendistribusian menggunakan kupon sehingga penerima masih perlu mengantre di sini, tetapi di tahun ini sedikit berbeda karena proses pendistribusian ini bekerja sama dengan sejumlah yayasan, baik itu yayasan pendidikan, yayasan panti
panti asuhan ataupun yayasan yatim piatu ataupun yayasan lainnya yang berada di daerah Jabodetabek. Selain itu juga Ken Ane, kami juga bisa menginformasikan satu informasi yang baru saja kami dapatkan dari Humas Masjid Istiqlal, karena memang besok ini masih akan ada agenda di Masjid Istiqlal, yaitu makan bergizi gratis bersama dengan bukan hanya 2.000 saja, tapi ada data terbaru ini ada 2.025 anak yatim piatu dari Jabodetabek yang akan makan bersama di Masjid Istiqlal. Kami baru saja ya dikirimkan rundown acara yang memang dari rundown ini proses makan gratis bergizi gratis ini akan berlangsung pada pukul 9 pagi dan ternyata memang ini ada sejumlah menteri juga yang akan hadir dalam agenda esok, yaitu makan bersama dengan 2.025 anak yatim dari Jabodetabek. Ada Menteri Agama yang dalam rundown ini juga beliau akan memberikan sambutan. Kemudian juga ada Menteri Sosial yang juga akan turut memberikan sambutan, dan juga ada Menko Bidang PMK yang dari rundown juga akan memberikan sambutan begitu. Dan seperti biasa ya, kalau misalnya ada acara makan bersama, ini tentu akan ada penyerahan secara simbolis, kemudian pembagian makan bersama, dan juga agenda-agenda hiburan lainnya bersama dengan anak-anak yatim tersebut. Sementara itu, Kenane. Baik, terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Pemirsa, tradisi unik dilakukan oleh para santri yang berada di lereng Gunung Merbabu di Boyolali, Jawa Tengah, yaitu mengarak kambing kurban dengan berpakaian kostum domba berkeliling kampung. Tradisi ini mengingatkan masyarakat bahwa saat sudah masuk Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Suasana berbeda tampak di Jalan Desa Urut Sewu, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Ratusan santri di salah satu yayasan mengarak kambing berkeliling kampung. Uniknya semua santri berpakaian seperti domba. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan masyarakat bahwa sudah masuk hari kurban atau Idul Adha. Kambing-kambing tersebut, pemirsa, dibawa ke sejumlah masjid dan juga tempat penyembelihan. Penyembelihan hewan kurban di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mendadak berubah menjadi suasana pilu karena sang penjagal meninggal dunia bersama sembelihannya. Inilah detik-detik seorang petugas penyembelih hewan kurban yang meninggal dunia sesaat setelah melakukan penyembelihan seekor sapi milik warga di Kampung Citayem, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat pagi. Petugas penyembelih bernama Ustadz Idam Holid terlihat normal saat penyembelih hewan kurban. Namun tak lama ia sempoyongan sambil berupaya menarik goloknya pada leher sapi. Ia kemudian dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung membawa tubuh almarhum ke rumah duka. Menurut pihak keluarga, sebelum menyembelih almarhum tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Bahkan pada malam takbiran sebelumnya, Ustadz Idam ini masih mengikuti takbiran di masjid bersama dengan warga. Keraton Yogyakarta menggelar tradisi Grebek Idul Adha dengan mengarak gunungan. Masyarakat maupun wisatawan antusias mengikuti tradisi ini. Grebek besar atau Idul Adha diadakan setiap tanggal 10 Zulhijjah menurut kalender Islam atau 10 besar dalam kalender Jawa. Prosesi grebek gunungan dimulai dari keraton melalui pagelaran kemudian ke sejumlah lokasi yakni Masjid Gede Kauman, Kepatihan, dan Pakualaman. Gunungan dikawal Bregodo prajurit Keraton Yogyakarta. Tahun ini keraton mengeluarkan 7 gunungan terdiri dari Gunungan Lanang, Kakung, Estri, Pawuhan, dan Gepak. Setelah didoakan, masyarakat kemudian mendapatkan bagian dari gunungan yang dibagikan oleh para abdi dalam.
Ya pemirsa, nama Nadiem Makarim ini tengah menjadi sorotan publik karena kementerian yang pernah dipimpinnya, Kemendikbudristek ini sedang tersandung kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Bahkan staf khusus atau orang dekat Nadiem Makarim ini juga sudah turut dipanggil oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantas mampukah Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi ini pemirsa? Kami hadirkan perbincangannya untuk Anda sesaat lagi. Nama mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek, Nadiem Makarim, tengah disorot publik lantaran kementerian yang sempat dipimpinnya tengah tersandung kasus dugaan korupsi. Kejaksaan Agung RI pun tengah menyidik dugaan adanya korupsi pengadaan laptop Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 dengan nilai anggaran sangat besar senilai 9,9 triliun rupiah. Salah satu temuan yang tengah ditelisik Kejaksaan Agung yaitu pengadaan Chromebook dipaksakan. Berdasarkan hasil uji coba, menunjukkan perangkat ini tidak efektif digunakan di wilayah dengan infrastruktur internet yang belum merata. Atas temuan tersebut, Kejagung menduga adanya tindakan persekongkolan atau pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop dengan operating system Chromebook di Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022. Lantas seperti apa modus dan kejanggalan pengadaan laptop menggunakan operating system Chromebook di era Menteri Nadiem? Lalu siapa saja aktor di balik pengadaan ini? Akankah Kejaksaan Agung mampu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, nama Nadiem Makarim ini tengah menjadi sorotan publik karena kementerian yang pernah dipimpinnya, Kemendikbudristek ini tengah tersandung kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Tidak main-main, nilainya 9,9 triliun rupiah pemirsa. Lalu akankah kemudian terungkap apa saja kejanggalan, bagaimana modus yang digunakan juga? Karena 3 orang dekat Nadiem Makarim pada saat menjabat, staf khususnya ini juga sudah mulai terus dipanggil oleh pihak Kejaksaan Agung. Dan akankah Kejaksaan Agung ini mampu mengungkap kasus korupsi tersebut? Kami ajak Anda pemirsa malam hari ini berbincang bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Profesor Dr. Pujiono Suwandi, Ketua Komjak. Selamat malam, Prof. Pujiono. Selamat malam, Mbak Kenana. Baik, dan juga bergabung bersama kita ada Bang Saud Sitomarang, mantan Komisioner KPK. Bang Saud, apa kabar? Selamat malam. Baik. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Juga. Ya, Prof. Pujiono mungkin juga sudah mendapatkan informasi yang terbaru ya dari pihak Kejaksaan Agung. Sejauh ini apa kemudian langkah-langkah yang tengah diupayakan dan didorong untuk bisa betul-betul mengungkap kasus dugaan korupsi 9,9 triliun rupiah, Prof? Ya, angka yang tidak kecil ya, 9,9 triliun itu. Kalau untuk bisa mensupport anggaran-anggaran pendidikan yang lain yang lebih berdaya guna, justru lebih diinginkan sebenarnya. Nah, kemarin kita tanyakan kepada tim di penyidik Kejaksaan Agung bahwa ketiga orang itu kan baik itu F, CT maupun I, ketika dipanggil kan tidak datang. Nah, nanti panggilan berikutnya bisa kemudian dipanggil paksa. Kita berharap minggu depan bisa datang. Yang kemarin datang baru dari tim teknis. Nah, informasi dari tim teknis diolah oleh tim penyidik yang akhirnya muncul pencekelan tersebut. Pencekelan ini kan ya memberikan kesan yang cukup kuat bahwa ketiga orang itu potensinya kan akan menjadi tersangka. Nah, cuman kan kita berharap tidak berhenti kepada ketiga orang ini saja. Nanti kita berharap bahwa kasus ini bisa lebih diolah lagi, bisa lebih melebar lagi, khususnya
entah itu ke atas, ke samping, ataupun ke bawah. Prof. Pujiono, ini yang juga sempat simpang siur di tengah masyarakat, mungkin juga perlu untuk dijelaskan. Siapa saja kemudian yang sudah dilakukan pencekalan oleh Kejaksaan Agung, Prof, untuk kemudian mengantisipasi terjadinya hal-hal selama proses penyelidikan ataupun mungkin penyidikan yang berlangsung di Kejagung? Ya, informasi yang kita terima ya yang dipanggil tidak datang kemarin, itu yang kemudian dicekal oleh Kejaksaan Agung. Oke, bagaimana dengan nama Nadiem Makarim, Prof? Nadiem Makarim, ex-menteri belum kemudian menjadi termasuk kemudian yang diperiksa, artinya yang dipanggil untuk minggu depan. Cuma kita ya artinya kan harapan dari publik juga ya menginginkan bahwa ketika kasus ini pengen dibuka lebar ya harusnya dipanggil. Prof, Prof, artinya ada potensi Nadiem Makarim juga akan dipanggil dan bisa saja dilakukan pencekalan, bisa saja juga berpotensi menjadi tersangka dalam kasus ini, Prof? Kalau kita menggunakan pendekatan penyidikan itu kan salah satunya dengan volunteer suspect ya. Kalau untuk volunteer suspect ini kan ketika orang ini kan orang yang sangat dekat dengan Pak ex-menteri ketika itu. Dan tidak main-main kan peristiwa itu 2019 sampai 2022. Artinya selama 3 tahun tidak mungkin Pak Menteri tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan ketika orang itu. Kecenderungannya menurut saya dan kita juga dorong Kejaksaan Agung nanti akan memanggil perkara kemudian keterlibatan atau tidak bagian dari pemeriksaan penyidikan yang objektif. Kalau tidak terbukti ya tidak ada masalah gitu. Oke, berarti ada kemungkinan untuk dipanggil dan diperiksa ya, Prof ya, Nadiem Makarim? Ya. Oke, baik. Bang Saud, ini kita melihat satu persatu mungkin ya kasus-kasus korupsi yang mulai terungkap melibatkan kementerian-kementerian atau sejumlah pejabat kementerian terdahulu begitu mulai terungkap. Nilainya juga nggak main-main, Bang Saud, 9,9 triliun rupiah. 3 staf khususnya sudah mulai diperiksa secara mendalam tapi sudah mangkir juga beberapa kali dipanggil. Ya, pertama saya terima kasih dulu ya kepada teman-teman di Kejaksaan dan terima kasih Prof udah clear. Saya menangkap beberapa kalimat yang cukup menurut saya cukup detail ya. Kan menurut saya cukup detail lah. Jadi artinya gini loh. Terima kasih Prof. Kalau kita lihat ini kan pengadaan barang ini kan dimulai dari tahun 2010. Kalau kita lihat mau ke belakang ya, bagaimana carut-marutnya pengadaan barang termasuk peraturan yang terus berubah. Terakhir perubahannya tahun 2018 itu perubahannya. Setelah 2010 terus berubah lagi. Macam mulai dari pengadaannya, terus kemudian ada LKPP dan seterusnya. Kita sebenarnya punya pengalaman banyak untuk membuat tata kelola pengadaan barang yang baik, gitu. Ya, baik itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelidik, penyidik, penuntut dan seterusnya. Teman-teman di Kejaksaan udah banyak pengalaman lah ya, beberapa diantaranya juga dari KPK kan. Termasuk soal kalau kita lihat angkanya, IKTP itu kan angkanya cuma berapa itu? Ini lebih ya? Ini lebih gede jauh. Jadi kalau Mbak bilang nggak nyangkut kemana-mana ya tidak mungkin nampaknya. Artinya akan banyak nama yang dipanggil dan terlibat di sini, Bang Saud? Prof kan udah ketawa-ketawa ya, udah senyum-senyum aja Prof itu arahnya kemana kan? Tidak katanya tadi kata-katanya tidak. Kalau saya menganggapnya begini. Di dalam sebuah peristiwa pidana itu kan ada selalu perbuatan setiap orang yang nanti akan muncul di situ siapa berbuat apa. Kalau memang benar sudah dia lakukan audit, kemudian BPK menemukan sesuatu, kemudian ada cerita mengubah operating system dari yang umum menjadi yang tidak umum, yang kemudian itu sulit untuk diterapkan. Ini kan sudah kelihatan niatnya gitu. Jadi sekali lagi di luar dari angka yang begitu besar kemudian kita bertanya, enggak juga angka yang begitu besar hanya diurusin oleh 2 orang yang kemudian mungkin belum pernah juga disumpah dari pegawai negeri kali ya kan, itu masih tanggung jawabnya seperti apa gitu. Jadi sekali lagi kalau kita melihat bagaimana ini ke depannya, saya hanya mengatakan bisa jadi teman-teman di Kejaksaan memakai teori ya makan bubur panas dari pinggir-pinggir dulu. Malah kita bertanya besar kalau ini tidak menyangkut orang yang high profile person di kementerian itu. Karena angka besar itu aja yang saya sebutnya di KTP kemarin itu kan merebatnya kemana-mana, angkanya setengah lagi dari situ. Jadi sekali lagi kita berharap banyak teman-teman di Kejaksaan nanti akan pada waktunya akan mengembangkan ini untuk kemudian menemukan
menemukan mimpi Pak Prabowo dong untuk negara Indonesia yang bersih. Memberantas korupsi. Iya dah. Tapi begini Bang Saud, kalau dari pengalaman Bang Saud juga di KPK lah ya, atau proses pemeriksaan yang berlangsung, ketika 3 staf khusus atau mungkin orang dekat Nadiem Makarim ini kemudian betul-betul menghadiri panggilan, dilakukan pemeriksaan penyelidikan, akan muncul banyak-banyak nama mungkin yang akhirnya keluar di situ? Sebenarnya teman-teman di penyelidik itu begitu baca laporannya BPK aja dia udah tahu siapa berbuat apa. Oh, okay. Ini kan hanya kalau saya bilangnya ya semeter of strategi aja gitu ya kan. Ya, itu nanti penyidik penuntut itu paham deh itu siapa yang harus kemudian memulai case ini. Jadi sekali lagi ketika kita mengatakan ada kerugian negara karena ini pengadaan barang, ini uang negara, ya kasusnya, ya pasalnya pasal 23 mungkin begitu ya. Jadi itu lebih ketika BPK sudah menemukan perbuatan itu, artinya di proses baik itu dalam kaitan audit kinerja dan audit keuangannya itu udah kelihatan sebenarnya siapa berbuat apa. Siapa berbuat apa begitu. Sebenarnya sudah terlihat ya. Udah terlihat. Ya, termasuk juga memanggil itu karena mungkin juga sudah terrecognize begitu ya, sudah teridentifikasi tentu begitu. Kan akan lebih wise kalau umpamanya tensionnya itu dibuat naik gitu ya. Kita juga dulu begitu dari Kementerian Dalam Negeri dulu sampai baru kemudian terjadi Bapao ya kan. Oke, baik. Prof Pujiono, ini kemudian kalau melihat bagaimana proses pemeriksaan yang mungkin akan dilakukan terhadap beberapa pihak, termasuk staf khusus atau orang dekat lah ya, menteri pada saat itu yang menjabat, ini nanti juga akan bisa mengungkap modusnya seperti apa sih Prof biasanya yang digunakan, termasuk dalam kasus ini pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah, sudah mulai bisa terbaca Prof? Kalau detail nanti hasil penyidikan ya yang bisa kemudian menentukan. Tapi Pak Saud, ya saya yakin sudah punya banyak experience dari sini. Dan rata-rata kan kalau di tingkat kementerian juga polanya juga hampir-hampir mirip kan, bahwa ya bisa jadi ada orang yang inden dulu, sehingga kemudian dari inden ini kemudian susah untuk mengelak atau seperti apa lah, itu sudah bisa terbaca. Nah makanya kita berharap nanti setelah kan yang diperiksa kemarin kan baru tim teknis ya, tim teknis, terus kemudian vendor juga belum diperiksa, ada 5 atau 6 vendor yang terlibat dalam proses itu, terus kemudian nanti termasuk 3 staf sus itu, dan kita berharap dari pemeriksaan tahap berikutnya itu bisa kemudian ke proses-proses pemeriksaan yang lebih tadi disebut Pak Saud, makan bubur panas itu dari pinggir dan sampai kemudian ke tengah. Oke, tapi kejanggalan yang kemudian sudah mulai ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung ini seperti apa Prof? Karena kita juga ingin tahu apakah kemudian ada proses betul-betul memaksakan harus menggunakan laptop Chromebook yang sebetulnya ternyata tidak bisa disupport oleh jaringan internet yang ada di Indonesia, pada akhirnya tidak bisa digunakan. Inilah ya yang kemudian kita lihat kan, kalau clear kan pasal 3 sudah kemudian dilanggar ya, penyalahgunaan wewenang, kan sudah hasil audit penggunaan 2018-2019 itu kan dinyatakan tidak efektif. Ya. Sudah ada dari Pustekim itu kan menyatakan tidak efektif, tapi kemudian kan hasil itu kemudian ada ada buku putih yang kedua, buku putih yang kemudian yang mengatakan bahwa Chrome itu bisa digunakan, padahal sebelumnya dinyatakan memang ini tidak efektif. Nah, dianggap bahwa alat uji yang kemudian digunakan kedua ini adalah bagian dari pemufakatan jahat yang untuk kemudian meloloskan bahwa digunakan Chrome. Ingat bahwa 9,9 triliun selama 3 tahun ini kan proses yang tidak sedikit ya, dan uangnya tidak sedikit, dan tentu sudah melibatkan banyak pihak. Uang juga bisa jadi di awal sudah mengalir kemana-mana, oleh karena itu bisa jadi susah untuk mengelak. Nah, yang dilakukan kan polanya biasanya untuk kemudian dilakukan langkah-langkah dasar pembenaran, seperti dalam skema kayak kasus putusan gula itu, dari perdata, dari tun dan segala macam itu dikelirkan dulu kan, ini juga sama nih. Nah, sudah ada hasil uji yang mengatakan ini tidak layak karena internet Indonesia kan tidak mengcover, tidak tercover secara merata kan, sehingga ketika digunakan Chrome yang terjadi ya
ngambek ini. Alat ini ngambek. Ya bisa digunakan mungkin juga hanya di kota-kota besar, tapi di kota-kota yang lainnya yang internetnya yang jangankan ngomongin internet, kita ngomongin gedung aja mau rubuh itu juga sudah banyak kita ngomongin soal Chrome kan. Itu kan jadi persoalan. Baik, ini juga yang kita masih penasaran nih, vendor-vendor sudah mulai dipanggil untuk memberikan keterangan. Bang Saud, kita juga ingin tahu kira-kira modusnya atau kejanggalannya di mana saja. Tadi penyalahgunaan wewenang ini bisa kemudian dikasuskan atau didalilkan di situ. Tapi modusnya juga seperti apa Bang Saud? Mungkin dari pengalaman yang pernah dilakukan di KPK nanti bisa sharing juga. Tapi sesaat lagi pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini setelah orang dekat Nadiem ini dijerat oleh korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Bang Saud, kita ingin tahu kalau berdasarkan pengalaman Bang Saud juga di KPK dalam proses pemeriksaan, vendor-vendor kan sudah dipanggil Bang. Nah di sini tuh pada saat pengadaan alat di kementerian, pengadaan laptop gitu, alurnya atau modus-modus yang biasa digunakan sehingga bisa terjadi tindakan korupsi ini seperti apa Bang Saud? Kan pertama itu di kementerian atau lembaga itu ada yang namanya kuasa pengguna anggaran ya, dan seterusnya itu. Pokoknya urusannya mulai dari eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan seterusnya. Ini kan mereka yang menentukan kita mau belanja apa untuk apa gitu. Oke. Ya kan, mereka susun kemudian diajukan ke badan anggaran sana. Ya. Kemudian ditentukanlah. Itu udah nyebut tuh di situ jenisnya apa, martabak pakai telur enggak, detail ya kan? Semua ada di situ. Iya detail dong. Martabaknya pakai telur enggak, terus kemudian nanti dibungkus pakai apa segala macam. Kalau keperalatan mereka udah bicara operating system, ya kan udah dong. Kalau nggak bicara operating system, pakai apa dong kan gitu? Ya alat yang mau dipakai ini pakai operating system apa? Nah kemudian ketika mereka sudah mengajukan, kemudian disetujui sekian nilainya, ya kan? Kemudian turunlah uangnya kan begitu. Kemudian setelah dipastikan turun itu tentunya setelah ditentukan siapa dulu pemenangnya kan. Sebelum masuk ke sana kan kita ngumumin dulu ke publik. Nah kita juga perlu cek di LKPP masuk nggak dia barangnya ada nggak di sana diumumin bahwa kementerian ini memerlukan alat ini perlunya ini klasifikasi teknisnya ini speknya ini. Bila perlu di situ biasanya nggak nyebut merek tapi kalaupun dia nyebut merek kita nggak tahu nanti lihat lagi nanti ketahuan juga di situ niatnya seperti apa gitu. Tergantung dari susunan dari awal ke depan sebelumnya apakah dari awal itu sudah menyebut kita perlu merek ini untuk di Indonesia supaya bisa dia nyambung harganya lebih murah kan tujuan pertamanya ini kan katanya harganya supaya murah dan banyak mendapatkan orang sehingga pakailah yang disebut apa namanya tadi itu operating sistemnya bukan Windows itu kan Chromebook itu kalau kita lihat kan itu dia memiliki sistem yang kenapa lebih murah karena memang bisa dibayangkan sistem-sistemnya lebih efisien, lebih efektif karena di sebuah sistem itu kan ada banyak apa namanya license tentang apanya dari license itu dia bisa tekan ya harganya lebih murah dan seterusnya. Jadi pengadaannya sudah disebutkan dari orang yang tadi di bawah tadi itu. Nah kemudian setelah ini balik lagi tiba-tiba berubah menjadi operating system yang berbeda. Nah itu perintah siapa? Itu udah bisa bayangkan itu siapa pemerintah. Jadi vendor ngikut aja perintah yang dari nggak mungkin dari yang ini tadi, yang eselon 2 tadi, 2 eselon 3 nggak mungkin lah. Oke, Bang Saud, kita tangkap poinnya di situ. Nah, Prof. Pujiono, ini sebagai konklusi juga, nanti kemudian ke depan Kejaksaan Agung bagaimana langkah-langkahnya apa yang akan dilakukan, pemanggilan kepada siapa untuk betul-betul mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang nilainya fantastis ini, Prof. Ya, yang kita dapatkan informasi adalah minggu besok ini memanggil yang kemarin ya panggil belum datang ya, khususnya 3 orang staf sus itu. Itu yang baru kita dapatkan informasi sampai kemudian rencana pemanggilan, apakah ada rencana pemanggilan menteri, ex-menteri Pak Nadiem itu kita belum dapatkan informasi itu. Tapi sekali lagi kita berharap dan dukungan dari publik semuanya agar kasus ini bisa lebih terang benderang dan akhirnya kan yang kita berharap 9,9 triliun itu bisa baliklah ke negara. Makanya nanti bisa dijerat dengan entah itu korporasi, entah itu apa termasuk vendor-vendornya juga.
Oke, baik Prof, kita tunggu bagaimana nanti kemudian Kejaksaan Agung akan melangkah dan mengusut kasus ini. Terima kasih Prof Pujiono, terima kasih Bang Saud juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih menghadirkan sejumlah informasi untuk Anda bersama rekan kami Vena Kintan. Vena. Baik, terima kasih Kenane dan juga pemirsa. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada ribuan jemaah haji Indonesia tumpah ruah memadati lokasi lempar jumroh di Jamarat di Mina, Arab Saudi. Hari tasyrik kedua, jemaah haji Indonesia kembali memadati lokasi lempar jumroh di Jamarat Mina, Arab Saudi. Di hari tasyrik kedua, jemaah haji melempar 3 jumroh yakni Ula, Wusta, dan Aqobah dalam pelaksanaan ibadah haji. Lempar jumroh ini dilakukan saat memasuki waktu subuh hari kedua dari hari raya dan matahari telah tergelincir. Meski didominasi lansia, jemaah haji Indonesia tampak bersemangat melempar jumroh. Sementara itu, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mendapatkan tambahan armada mobil Golf dari 8 syarikah untuk mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia di Mina. Kendaraan ini secara khusus untuk membantu mengantar jemaah yang tersesat, kelelahan atau mengalami kesulitan saat kembali ke tenda mereka setelah melaksanakan lempar jumroh di Jamarat. Mobil Golf tersebut ditempatkan di sekitar tenda misi haji Indonesia yang terletak di samping rumah sakit Mina Al-Wadi. Keberadaan mobil Golf terbukti sangat membantu petugas dalam menjangkau titik-titik yang cukup jauh. Kami ajak Anda pemirsa melihat situasi terbaru dari Mina Arab Saudi mengenai jalannya prosesi lempar jumroh yang telah dilaksanakan oleh para jemaat. Sudah ada rekan kami, ada Senida Aditya dan juga Maria Assegaf di sana. Semuanya ada di Mina Arab Saudi. Kita pertama menuju ke Senida Aditya terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Senida, bagaimana jalannya prosesi lempar jumroh di tempat Anda mengabarkan? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Vena. Dan kebetulan saat ini saya sudah berada di Mekah kembali, daerah Shisha. Dan mungkin nanti malam saya akan kembali ke Mina, ke tempat Jamarat itu. Dan memang dapat saya kabarkan hari ini ada 11 Zulhijjah, jutaan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia melaksanakan prosesi lempar jumroh di Mina ini. Dan di mana jemaah nanti melempar 7 batu kerikil masing-masing dari 3 jumroh, yaitu Ula, Wusta, dan Aqobah. Jemaah haji Indonesia ini mereka harus berjalan kaki dari tenda Mina mereka menuju Jamarat dengan jarak yang bervariasi, yaitu sekitar 4 hingga 5 km sekali perjalanan. Jadi kalau misalnya mereka pulang pergi itu bisa sekitar 8 atau 10 km. Dan memang dalam perjalanannya mereka hampir melakukan talbiyah dengan penuh semangat. Dan PPIH juga sudah menyiapkan posko MCR atau Mobile Crisis Rescue sepanjang perjalanan dari tenda Mina, Jamarat hingga kembali lagi ke tenda Mina mereka. Dan Kementerian Agama Republik Indonesia itu juga menghimbau agar jemaah untuk menghindari waktu-waktu pelemparan antara pukul 11 hingga 14 waktu Arab Saudi. Karena memang ini lagi panas-panasnya trik-triknya dengan jarak sekitar 8 sampai 10 kilo untuk pulang pergi. Jemaah memang dituntut untuk fisik yang lebih bagus karena memang sangat panas sekali gitu. Dan ada himbauan bagi jemaah lansia atau ya. Senida, Anda sudah sekali melakukan lempar jumroh. Bagaimana kesan-pesan Anda? Pengalaman spiritual Anda? Ya. Sepanjang perjalanan ini memang dari kemarin dari Musdalifah menuju Mina, kebetulan kita juga sebagai tim media kita harus ikut terjun juga langsung karena memang kemarin sempat ada beberapa jemaah yang fisiknya kuat itu berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina, dan kita tim MCH juga ikut menyisir atau mengawal jemaah
hingga mereka berjalan dari Musdalifah ke Mina dengan jarak sekitar 7 kilo. Dan memang kita juga kita juga terkadang kita melihat bahwa banyak yang lansia ikut berjalan kaki gitu. Tapi kita himbau akhirnya kita bantu mereka dengan kursi roda seperti itu. Kita juga hingga akhirnya banyak dari mereka juga memaksakan untuk melempar jumroh akobah kemarin itu, Vena. Dan kita juga sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata ya, karena kita juga ada sedihnya juga ketika melihat mereka-mereka yang lansia itu mencoba memaksakan fisik mereka. Akhirnya kita juga mungkin harus membantu mereka. Bahkan kita juga ketika kita mencoba, karena ukuf lempar jumroh ini kan bisa diwakilkan nantinya ya. Tapi mereka memaksa untuk saya sendiri. Akhirnya kita menemani mereka, kita mendampingi mereka. Kita juga mereka pengen melempar, ya udah kita bantu memegang tangannya untuk melemparkannya itu, Pena. Oke, baik. Pengalaman spiritual yang dialami oleh Sendida Aditya, terima kasih atas laporan Anda dari Mekah, Arab Saudi. Kita beralih ke Mina, Arab Saudi. Sudah ada Maria Assegaf di sana. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Maria Assegaf, bisa Anda ceritakan mungkin pengalaman spiritual yang Anda rasakan di Mina, Arab Saudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Vena Kitan, kalau Anda lihat saat ini saya sedang berada di dalam bus menuju ke Masyair Train Station, yaitu salah satu kereta yang digunakan khusus selama puncak haji, yaitu sejak tanggal 8 hingga 15 Zulhijjah. Namun belum sampai, nampaknya sekitar kurang lebih 10 menit lagi. Dan jika ditanya tadi bagaimana pengalaman saya dan juga teman-teman pada saat jalani prosesi ibadah haji tahun ini, luar biasa, Masya Allah, Vena. Kami diberikan kelancaran, kami diberikan kemudahan dalam setiap tahapan ibadah yang kami lalui. Alhamdulillah, syukurillah. Dan terakhir, sekitar pagi hari tadi, usai kami melaksanakan sholat subuh, kami tinggal di tenda di Mina. Kami kemudian berjalan kaki sekitar kurang lebih 5 km menuju ke Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh. Seperti yang kita tahu bersama, memang lempar jumroh ini kita bisa teladani dari Nabi Ibrahim, di mana pada saat mendapatkan godaan syaitan, pada saat mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk menjauhi anaknya, namun kemudian bisa ditangkis, begitu bisa dihindarkan godaan syaitan oleh Nabi Ibrahim dengan cara melemparkan batu. Jadi teladan itulah yang kemudian kita semua lakukan di puncak haji kali ini. Dan semoga kita juga bisa terhindar dari berbagai godaan syaitan yang tertutup dan juga bisa meneguhkan iman kita sebagai muslim dan juga muslimah. Doakan kami juga bisa menjalani ibadah haji ini dengan lancar. Dan kami tadi juga melihat hingga siang hari ini, tadi kami juga sempat melewati jalanan di Mina menuju ke Jamarot. Nampaknya masih banyak saja penjamaah dari berbagai negara, termasuk dari Pakistan, kemudian dari Iran, dari Nigeria, dari Paris, dan juga dari Amerika, untuk kemudian menuju ke Jamarot untuk melaksanakan lempar jumroh. Tapi begini, permasalahannya adalah sejumlah jamaah haji Indonesia kita, kami sempat menemukan beberapa dari mereka yang tersesat, terpisah dari rombongan, nampak kebingungan dan juga tentunya kelelahan karena cuaca di Mina, Arab Saudi cukup terik hingga saat ini. Kami tadi memantau untuk cuaca suhu saat ini di Mina, Arab Saudi mencapai 41 derajat Celcius, jadi cukup kering dan juga cukup terik. Ini yang kemudian menyulitkan karena tenaga medis Indonesia ini hanya berjumlah sekitar 1.000 orang saja. Idealnya kami di Indonesia tenaga medisnya harus ada sekitar kurang lebih 2.000-an, jadi ini baru 50% saja, sementara ada lebih dari 241.000 jamaah haji, sehingga ini sebenarnya tidak ideal. Begitu pula dengan petugas haji kita, sehingga banyak jamaah Indonesia yang tersesat dan juga membutuhkan fasilitas kesehatan bisa teratasi, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Seperti kemarin kami sempat menemukan ada salah satu jamaah haji Indonesia asal Lombok yang tersesat berusia 70 tahun dan mengalami demensia. Kami menemukan sekitar pukul 3 sore dan kemudian baru dijemput oleh petugas haji sekitar pukul 9 malam. Di mana ini padahal kami sudah menggunakan berbagai akses terkait dengan pihak terkait, begitu ya, kami sudah gunakan itu. Bagaimana kemudian dengan mereka yang memang tidak memiliki akses kepada instansi maupun lembaga terkait. Jadi memang ini kesulitan yang sedang dihadapi oleh jamaah haji Indonesia saat ini, di mana banyak dari mereka yang tersesat, sehingga sekali lagi doakan kami semua para jamaah haji Indonesia bisa menjalani proses ini dengan lancar dan juga sehat hingga kembali ke tanah air. Amin, doakan amin, kami, ya salam Rabbal untuk teman-teman apa Indonesia malam di sana. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan selalu untuk rekan-rekan di sana. Terima kasih atas laporannya. Tetap jaga kesehatan kalian selama di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, laporan dari rekan-rekan kami sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Kanana, pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program kabar utama bersama dengan Laura Luis. Akhir kata kami pamit pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.